Keluar dari pinjaman online itu sangat sepele. Kalian tinggal menerapkan hal ini pada diri kalian sendiri. Apa? Simak ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas cara keluar dari pinjaman online. Karena di sini masih banyak sekali nasabah yang masih berada di pinjaman online, masih gali lubang tutup lubang sudah bertahun-tahun tadi, tapi tidak pernah keluar dikarenakan hutang itu terus berputar. Di sini kalian tinggal menerapkan hal ini. Saya akan paparkan. Karena dengan menerapkan hal ini, kalian akan keluar dari yang namanya pinjaman online. Oke, sebelum itu yang baru gabung, tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, di sini ada cara untuk keluar dari pinjaman online dengan menerapkan hal ini kepada diri kalian. Di sini kalian harus pahami dulu yang namanya pinjaman online itu kan ujungnya lunas dan hangus walaupun tidak bayar sama sekali. Karena memang hukumnya perdata. Itu kalian harus pahami. Nah, cara keluar dari pinjaman online ini sebenarnya ada dua cara kan. Yang pertama bayar, yang kedua stop bayar. Ujungnya sama. Ujungnya sama. Cuman kalau bayar kan kita memang tidak ada resiko apa-apa kalau kita bayar lunas. Yang kedua stop bayar ya, kita akan mendapatkan resiko penagihan. Misalkan DC datang ke rumah dan sebagainya. Kita bahas yang bayar dulu. Mungkin di sini kalian tidak bisa bayar full nih. Tidak bisa bayar full tagihan kalian. Kalian bisa lakukan dengan cara menyicil ya. Itu bisa dilakukan beberapa aplikasi yang kita tinggal mengubah nominal tagihannya aja. Kita cicil tapi dengan syarat. Dengan saran ya. Saran dari saya, kalian nggak perlu respon ataupun tanggapi semua jenis penagihan. Kenapa? Karena jenis penagihan ataupun tagihan-tagihan dari debt collector itu hanya membuat masalah untuk kita. Membuat kita tidak enak makan, tidak bisa tidur, kita intinya tidak fokus. Kalian lebih baik fokus ke kehidupan kalian, fokus menata keuangan kalian, karena di sini keuangan kalian itu lagi tidak baik. Jadi kalian fokus itu terlebih dahulu. Jadi jangan sampai respon sama sekali penagihan-penagihan DC. Kalian lakukan cicil ke aplikasinya. Itu untuk bayarnya. Tapi ada juga yang kedua adalah cut loss ataupun stop bayar terlebih dahulu. Stop bayar itu kalian mungkin ya stop dulu. Kalian kumpulkan dulu uangnya sampai ada nominal pokok ya. Nominal pokok dari tagihan kalian. Nah, setelah jumlah pokok terkumpul, kalian bisa lakukan yang namanya negosiasi sama pihak aplikasi. Kalian negosiasi untuk meminta bayar pokoknya. Kalau pihak aplikasi belum menyetujui, berarti kalian harus tunda pembayaran kalian lebih lama lagi sampai mereka setuju. Itu untuk yang pertama dengan cara bayar. Yang kedua stop bayar. Ya, stop bayar ini memang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin kuat mental. Karena memang jika kalian stop bayar sudah pasti ya teman-teman itu akan ada yang namanya penagihan, teroran, ancaman DC, bahkan ada DC datang ke rumah, beberapa aplikasi. Tapi itu semua hanya sebuah bentuk resiko kita gagal bayar karena ujungnya pun sama, tetap lunas dan hangus. Kalau aplikasi legal ya kita akan masuk slik OJK, dan setelah masuk slik OJK udah hutang kita juga akan hangus-hangus juga. Intinya kembali ke pola pikir kita sendiri. Nih ujungnya lunas dan hangus walaupun nggak bayar. Berarti kita harus siap menaikkan mental. Kalau kalian mungkin memang masih takut ya, seperti di awal tadi, kalian jangan pernah respon penagihan-penagihan, blokir aja semuanya. Kalian lihat dulu, pelajari dulu aplikasi-aplikasinya, apakah ada DC lapangan atau tidak. Jadi kalian bisa bersikap seperti apa. Kalau memang ada DC lapangan, kalian harus siap bagaimana menghadapi DC lapangan itu sendiri. Karena di sini penagihan debt collector lapangan itu ada aturan-aturannya. Mereka menagih ke rumah juga ada aturannya. Misalkan mereka menagih ke rumah dengan apa? Ada unsur ancaman, memaki-maki, apalagi sampai memeras kita. Nah, itu sudah masuk ke hukum pidana. Kita yang namanya gagal bayar itu ujungnya perdata. Tapi mereka penagihan DC yang dilakukan dengan cara maki-maki, ngancam-ngancam, apalagi sampai maksa-maksa, itu sudah pemerasan, hukumnya pidana. Jadi kita unggul dalam hukum. Dengan ini kita punya kekuatan untuk menghadapi DC itu sendiri. Nah, inilah pentingnya edukasi juga. Jadi kalian pahami itu dulu, pelajari semua. Jadi kalian bisa stop bayar itu dengan aman dan tenang. Sebenarnya intinya stop bayar mah gak jadi masalah karena ada apa namanya cara-cara untuk menghadapinya, seperti menghadapi debt collector lapangan, menghadapi teror-teror, itu ada caranya teman-teman.
Kita tinggal mengubah pola pikir kita. Jika kita sudah mengetahui cara itu semua, makanya kalian jadi bisa melakukan perlawanan lah. Intinya kita sama debt collector itu intinya adu mental, karena dalam hukum kita yang unggul. Sudah jelas karena hukum kita perdata, tapi DC melakukan penagihan, ancaman, memaki, apalagi memaksa-maksa, itu kan hukumnya pidana. Jadi inilah cara aman gagal bayar. Kalian pahami dulu, jadi kalian nanti akan bisa menghadapi ancaman-ancaman dari debt collector, DC datang ke rumah. Nah, supaya gagal bayar kalian itu nanti aman. Jadi ujungnya tetap kan, ujungnya lunas dan hangus. Cuman dalam prosesnya itu kalian harus siap menghadapi gagal bayar itu sendiri. Jangan hanya terpuruk, ketakutan, bingung, tapi berusaha terbuka ke orang lain. Karena kebanyakan sekarang itu yang memang gagal bayar itu bahkan pada keluarganya sendiri tidak pernah terbuka. Nah, ini kesalahan yang pertama pada kalian ya. Kalian tidak ada kejujuran. Misalkan ada istri tidak tahu suaminya. Nah, itu sudah salah besar ya. Itu jadi salah besar. Itu bukan akan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Gini, kalau kalian memang tidak jujur ke keluarga kalian, kalau kalian gagal bayar, tetap aja keluarga kalian nanti juga akan tahu. Lebih baik kalian jujur kepada keluarga kalian terlebih dahulu. Jadi nantinya ada yang namanya bantuan dari keluarga. Jadi ada jalan juga untuk kita menyelesaikan masalah gagal bayar ini. Jadi intinya terbuka dan jujurlah kepada keluarga, jadi supaya ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau kalian pendam sendiri dan kalian ujungnya akan terpuruk nantinya teman-teman ya. Seperti itu saran dari saya. Mungkin ada lagi cara stop bayar yang aman, ada, yaitu kita mengalihkan penagihan kita. Misalkan kita memiliki aplikasi pinjaman online yang ada debt collector lapangannya, bisa Slick OJK, kita bisa alihkan, yaitu alihkan dengan kepada aplikasi yang memang tidak ada DC lapangan, tidak sebar data, tidak masuk Slick. Nah, kita bisa ambil aplikasi, pinjam di aplikasi itu untuk bayar aplikasi yang memang tidak amannya seperti ada DC-nya. Tapi aplikasi yang diambil itu tidak untuk dibayar, jadi tetap harus digalbaikan. Intinya sama-sama stop bayar, cuman ada pengalihan yang namanya pengalihan itu. Jadi stop bayarnya kita di aplikasi yang aman. Mungkin itu akan meringankan kalian untuk gagal bayar juga, dan juga mungkin akan mengeringankan beban kalian. Intinya sih beban itu ada di diri kalian sendiri, bukan di aplikasinya, tapi ada di diri kalian. Kalau kalian bisa melepaskan beban itu, bisa menghadapi gagal bayar itu sendiri, sebenarnya semua juga bisa aman teman-teman ya. Itu sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.